Setelah beberapa tahun peperangan berlalu, kembalilah tentara Mesir dengan dipimpin oleh Panglima Huramuf dan Rudamun. Mereka disambut oleh para warga yang sudah menunggu di tepian kota Thebes, Mesir. Setelah itu, Huramuf dan Rudamun menemui Akhnatun untuk melaporkan kemenangan peperangan negeri Mesir melawan musuh. Akan tetapi, Akhnatun tidak mau untuk mendengar berita tentang penjarahan dan pembantaian musuh. Namun, dia tetap mengapresiasi kegigihan Huramuf dan Rudamun yang sudah menjaga Mesir dari serangan musuh-musuh mereka. Sementara itu, para pendeta terlihat lagi sedang membeli gandum yang kali ini dipergoki oleh Yusarsif dan disindir oleh para warga Mesir. Di sana tanpa sadar, Bendahara Kuil mengatakan kepada Yusarsif jika harta Amun sudah terkuras habis akibat terus memberikan gandum dari pemerintah. Ia tanpa sadar membawa berita baik kepada Yusarsif yang langsung disampaikan kepada Akhnatun bahwa sekarang kuil Amun sudah kehilangan pundi-pundi kekayaannya. Yusarsif juga menyarankan kepada Akhnatun untuk segera mengumumkan ke seluruh Mesir jika agama resmi Mesir adalah agama Tauhid. Akhnatun pun langsung menyuruh agar Huramuf segera mengerahkan pasukan untuk mengumumkan agama di Mesir adalah agama Tauhid. Dan mulai sekarang penyembah Amun adalah tindak kriminal di negeri Mesir. Yusarsif juga mengatakan bahwa mereka harus bersiap menghadapi perlawanan dari kuil dan semua pasukan Mesir harus disiagakan penuh. Mungkin saja mereka harus terpaksa menggunakan kekerasan nantinya. Huramuf pun segera menyuruh prajuritnya untuk segera melaksanakan perintah Akhnatun tadi. Di dalam hati Huramuf, dia berpikir jika dia sangat menghargai kuil Amun. Akan tetapi dia lebih mementingkan perintah dari Akhnatun karena dia menganggap bahwa Akhnatun adalah titisan dari dewa. Para pasukan pun segera mengumumkan ke seluruh penjuru Mesir jika saat ini agama resmi di Mesir adalah agama Tauhid dan penyembahan Amun adalah tindak kriminal. من اليوم سوف يعتبر ذنبا لا يغتفر أصبح دين التوحيد. وهل أخناتون هو من أمركم أن تنادوا على دين التوحيد سيساق إلى السجن. Hal itu membuat beberapa warga bercekcok karena berbeda pendapat satu sama lain. Ketika ada warga yang sedang menghina Amun, Malik datang dan menghentikannya. Malik berkata, jika mereka tidak boleh untuk menghina dewa-dewa mereka. Akan tetapi, warga itu sudah muak dengan semua pendeta yang telah menindas rakyat-rakyat kecil. Sementara itu, di kuil, Padi Amun mulai menyarankan Anik Mahu untuk segera memerintahkan para pasukannya membereskan Akhnatun dan Yusarsif agar semua masalah ini akan berakhir. Akan tetapi, Anik Mahu terlihat tidak berani untuk menyerang secara langsung pasukan pemerintah karena mereka sudah tidak mempunyai harta lagi untuk menyewa pasukan. Hal tersebut membuat Padi Amun merasa jika Anik Mahu hanya bisa duduk dan menonton kesuksesan Yusarsif saja. Dia pun akhirnya memutuskan sendiri untuk menjalankan rencananya membunuh Yusarsif dan Akhnatun. Sebelum itu, dia sempat membunuh penganut agama Tauhid di luar kuil yang sedang berdebat dengan penyembah Amun. هو ذاك الذي يحقق له تعبيره للرؤى على أمون الذي أراه بناظري وألمسه. نعم يا ربوبية. Kejadian itu membuat Akhnatun sangat marah dan menyuruh agar Huramuf segera menangkap pelaku pembunuh itu. Dan kembali mengagumkan jika sekarang penyembah Amun akan dihukum sangat berat. Ternyata karena ketakutan, Padi Amun kembali berdiskusi dengan Anik Mahu tentang rencana mereka untuk segera mengalahkan Yusarsif. Terlihat mereka sekarang berbeda pendapat untuk menyelesaikan masalah ini. Padi Amun menyarankan agar mereka segera menjarah lumbung gandum dan mengambil beberapa gandum lalu membakar isinya. Akan tetapi Anik Mahu tidak menyetujuinya karena hal tersebut sama saja bunuh diri bagi mereka. Pada akhirnya Padi Amun akan bergerak sendiri dan pasukannya karena dia sudah kesal dengan Anik Mahu yang hanya berdiam diri saja. Padi Amun langsung mengerahkan para pasukannya untuk segera menjarah lumbung dan menyuruh agar mereka semua menyamar sebagai pembeli. Dan ketika ada perintah dari Padi Amun, mereka harus langsung mengambil beberapa gandum, lalu setelah itu membakar isinya. Rencana itu pun berhasil dilakukan oleh mereka yang mengakibatkan terjadi huru-hara di lumbung dan mengakibatkan beberapa korban berjatuhan di sana. بعد ذلك أحرق كل المخازن.
Pada akhirnya Yusarsif dan Malik pun datang ke lumbung menghentikan perbuatan Padiamun dan para prajuritnya itu. Akan tetapi Yusarsif sedikit terlambat karena beberapa lumbung sudah terbakar dan sahabat Yusarsif yang jadi petugas lumbung meninggal dunia. يوسف الشكر لله ادعوا لي فليرحمك الله يا بنت. Padiamun yang terluka akibat sabetan pedang dari Yusarsif kembali ke kuil untuk menemui Anik Mahu. Di sana Anik Mahu langsung memarahi Padiamun karena ulahnya itu pasti pemerintah Mesir tidak akan tinggal diam dan bahkan mereka akan segera menyerang kuil. Anik Mahu pun segera akan menemui Akhnatun dan meminta maaf serta menyerahkan Padiamun kepadanya sebelum pasukan pemerintah menyerang kuil. Akan tetapi Padiamun yang langsung mengancam Anik Mahu jika dia tidak mau untuk diserahkan kepada Akhnatun dan sekarang dialah yang akan memimpin kuil untuk mempertahankannya. Padiamun juga menyuruh prajuritnya untuk segera mengurung Anik Mahu dan barang siapa yang akan membebaskannya maka dia harus langsung dibunuh. Anik Mahu yang tidak bisa berbuat apa-apa pun hanya bisa memerintahkan para pendeta untuk mendukung apa yang akan dilakukan oleh Padiamun itu. Mereka mulai mengundang para warga untuk masuk ke dalam kuil dan berencana mempersenjatai mereka untuk melawan tentara Mesir. Para warga diiming-imingi makanan dan minuman enak di dalam kuil agar mereka semua masuk ke dalam. Di dalam kuil, para pendeta mulai menghasut para warga agar mereka berani untuk melawan orang-orang beragama tauhid, bahkan Akhnatun yang telah menghina Amun. Sementara itu, Yusarsif melaporkan kepada Akhnatun jika lumbung gandum telah diserang oleh Padiamun dan pasukannya, yang mengakibatkan mereka kehilangan beberapa gandum dan juga korban. Kejadian itu membuat hati Yusarsif sangat terluka. Kemudian Huramuh menyarankan agar Akhnatun segera menghukum pelaku penyerangan ini. Pada akhirnya Akhnatun memerintahkan Huramuh untuk segera menduduki kuil Amun, menghancurkan berhala-berhalanya lalu mengusir mereka dari sana. Akhnatun meminta Huramuh agar mengusahakan tidak akan ada korban di kejadian ini dan hanya menangkap para pelaku yang harus dihukum berat. Huramuh segera melaksanakan perintah Akhnatun dengan membawa para tentara menuju kuil. إلى قائد جيش مصر هورنهوب. Akan tetapi Padiamun yang memimpin kuil tidak begitu saja menyerahkan kuil kepadanya. Terjadi peperangan yang membuat beberapa korban berjatuhan dan pada akhirnya pintu kuil bisa dijebol oleh para tentara yang langsung membuat Huramuh berhadapan dengan Padiamun 1 lawan 1. Dengan mudah Huramuh mengalahkan Padiamun dan langsung membunuhnya di depan kuil Amun. استهداف الرماة. أما الآن فلا عقل. Setelah Padiamun mati, Huramuh mengatakan jika para warga tidak segera keluar dari kuil, maka mereka semua akan terkena hukuman yang sangat berat. Semua warga yang ketakutan pun langsung berhamburan keluar dan hanya menyisakan para pendeta di dalamnya. Anik Mahu pun segera keluar untuk berdiskusi dengan Huramuh di depan kuil.
Ia meminta sedikit waktu untuk bermusyawarah dengan para pendeta lalu akan segera meninggalkan kuil Amun. Huramuf yang sangat menghormati Anik Mahu pun menerima permintaan darinya itu. Akan tetapi Yusarsif yang segera datang mengatakan jika Anik Mahu adalah orang yang sangat licik dan tidak boleh diberi kesempatan untuk menyusun rencana. Dia pun segera masuk ke kuil dan akan menghancurkan patung Amun tersebut. Anik Mahu tidak begitu saja menyerahkan Amun kepada Yusarsif. Akan tetapi para pendeta digertak oleh Huramuf yang membuat mereka semua ketakutan. Dan ketika Yusarsif membuka peti dari Amun, ia sangat terkejut karena Amun tidak ada di dalamnya. Anik Mahu pun mengatakan jika Amun telah terbang tinggi ke langit dan dia akan kembali pada waktunya untuk membalaskan dendam. Namun Yusarsif merasa ada kejanggalan yang ada di bawah peti Amun. Dia pun langsung menggeser peti itu dan menginjak lantai di bawahnya yang ternyata Amun ada di dalamnya bersama dua pendeta yang melindunginya. Yusarsif pun menyindir Anik Mahu jika Amun tidak membumbung tinggi ke langit, akan tetapi ia menukik ke dasar jurang. Hal itu membuat Anik Mahu dan para pendeta merasa malu karena muslihat mereka selama ini akhirnya terbongkar oleh Yusarsif. Mimi Sabu pun langsung mengutuk Anik Mahu yang telah menipu warga Mesir selama ribuan tahun. Yusarsif lalu menyuruh agar Huramuf segera memenjarakan para pendeta yang akan diadili nantinya. Akhenaton langsung menyambut Yusarsif karena telah membongkar semua kebusukan dari pendeta kuil Amun, serta mengatakan jika ini adalah kemenangan ajaran Tauhid atas penyembahan berhala di Mesir. Dan mulai hari itu juga Akhenaton menyuruh agar menghapus semua nama-nama Amun di prasasti sejarah yang ada di Mesir. Dia juga memerintahkan agar Anik Mahu dan para pendeta dihukum seumur hidup hingga mati.